Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus pengeksekusian yang terjadi pada seorang pria asal Jerman di negara Thailand pada tahun 2023. Kejadian ini didalangi oleh sesama warga Jerman dan dilakukan sangat terstruktur. Bahkan di dalam sebuah rekaman CCTV, pelaku sempat membeli sebuah kulkas sebelum melakukan aksi kejinya. Dan ternyata kulkas tersebut akan dijadikan tempat penyimpanan jasad korban yang nantinya akan dipisah-pisahkan oleh pelaku. Der grausame Stückelmord in Thailand. Die Leiche des deutschen Geschäftsmanns. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa sang pelaku begitu tega melakukan aksi kejamnya itu? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Pattaya, Provinsi Chonburi, Thailand, tinggallah seorang pria lansia berkewarganegaraan Jerman yang bernama Hans Peter Mack berusia 62 tahun. Tidak banyak informasi tentang kehidupan Hans selama berada di negaranya. Namun diketahui saat masih di Jerman dia sempat menjalani sebuah pelatihan sebagai juru masak di sebuah resort Saint Moritz. Setelah mendapatkan sertifikat sebagai seorang koki, dia lalu melakukan perjalanan ke sebuah daerah bernama Guernsey untuk belajar bahasa Inggris serta mengembangkan karir kulinernya. Setelah banyak mendapatkan ilmu pengetahuan tentang kuliner, Hans pun mulai memberanikan diri untuk berkeliling ke berbagai negara. Di setiap negara yang dia kunjungi, dia selalu mencoba masakan-masakan yang ada di sana. Dan akhirnya setelah puas menjelajahi berbagai negara, Hans pun memutuskan untuk menetap di satu negara, yaitu negara Thailand. Tak lama setelah beberapa tahun tinggal di kota Pattaya, sekitar tahun 2018 Hans menikahi seorang wanita berkewarganegaraan Thailand yang bernama Piraya Bunmak. Pernikahan tersebut bukanlah pernikahan pertama Hans. Hans sudah pernah menikah sebelumnya dan dari pernikahan tersebut dia juga telah memiliki 2 orang putra yang sudah berusia dewasa. Selain membangun sebuah keluarga di kota Pattaya, Hans juga membuka sebuah restoran bernama Paradise Cafe and Grill. Karena memiliki konsep tropis dan pilihan menu yang unik, tempat ini dengan cepat menjadi tempat populer di kalangan wisatawan asing. Tak hanya itu, restoran ini juga telah menjadi pusat pertemuan para ekspatriat, pembisnis, dan juga pelancong. Hans pun melihat hal tersebut sebagai kesempatan untuk membuka suatu bisnis yang baru. Karena mengenal banyak orang baru, Hans juga mendapatkan banyak pengetahuan baru. Dia mulai memahami proses aliran uang yang menggerakkan industri lokal. Dengan koneksi yang luas dan reputasinya yang baik, Hans mulai menekuni bisnis properti. Dia mempelajari pasar, membangun jaringan, dan secara perlahan membentuk namanya sebagai broker yang sangat andal. Dia bahkan sampai mengelola proyek bernilai jutaan, membantu investor membuka peluang dan menempatkan dirinya di pusat bisnis real estate Pattaya. Keberhasilannya tersebut bukan hasil keberuntungan semata, melainkan dari sebuah kombinasi kerja keras, intuisi tajam, dan juga keberanian mengambil risiko. Bagi orang-orang yang mengenalnya, Hans adalah simbol ekspatriat yang berhasil merajut mimpi di negeri orang. Dari seorang koki yang menghidangkan makanan cita rasa dunia, dia kemudian menjelma menjadi seorang penggerak bisnis properti yang sangat disegani. Hal ini membuat namanya juga populer di kalangan warga negara Jerman yang tinggal di Pattaya. Dan salah satu orang tersebut adalah seorang pria bernama Olaf Thorsten Brinkmann, berusia 52 tahun. Sama seperti halnya Hans, Olaf juga sudah tinggal cukup lama di kota Pattaya. Namun dia tidak memiliki reputasi yang baik. Dia dikenal sebagai seseorang yang keras dan sering terlibat suatu perkelahian. Selain itu, dia juga diketahui kalau dia merupakan salah satu anggota dari sebuah geng motor yang bernama Outlaw Motorcycle Club. Geng motor ini adalah salah satu geng motor terbesar dan tertua di dunia. Mereka memiliki reputasi dan juga citra sebagai geng motor kriminal terorganisir.
Lalu singkat cerita, Olaf ternyata sudah melihat keberhasilan yang diraih oleh Hans, dan dia pun merasa iri dan tertarik untuk mencuri harta milik Hans. Tanpa menunggu lagi, Olaf mulai menyusun sebuah rencana perampokan. Demi mewujudkan rencana itu, Olaf mengajak dua rekannya yang lain untuk bergabung, yaitu seorang wanita berkewarganegaraan Jerman bernama Petra yang berusia 54 tahun dan seorang warga negara Thailand yang bernama Shahrukh Karim Udin yang berusia 27 tahun. Berkat iming-iming akan dibayar dengan jumlah uang yang besar, keduanya pun menyetujui untuk ikut serta dalam rencana Olaf tersebut. Setelah keduanya memahami rencana Olaf, mereka pun mulai melakukan persiapan untuk menjalankan rencana tersebut. Olaf dan Udin menyiapkan beberapa alat dan juga senjata yang dibutuhkan. Setelah menemukan lokasi yang tepat, Olaf dan Udin membeli sebuah kulkas besar khusus daging. Keduanya membawa kulkas itu ke lokasi yang sudah ditentukan dengan menggunakan sebuah truk pick-up. Begitu semua persiapan sudah siap, mereka mengawasi target yaitu Hans selama beberapa bulan sekaligus mencari celah untuk bisa mendekati Hans. Kemudian sekitaran bulan Juli tahun 2023, Petra berhasil mendekati Hans. Saat itu Petra mengaku sebagai seseorang yang hendak menjual sebuah villa miliknya. Dia menghubungi Hans untuk meminta bantuan Hans memasarkan villa tersebut. Karena penjelasan Petra yang mendetail dan meyakinkan, Hans pun percaya dengan perkataan Petra. Dan akhirnya keduanya pun menentukan tanggal untuk bertemu. Singkat cerita, tibalah harinya. Pada tanggal 4 Juli tahun 2023, Hans pergi ke lokasi yang sudah diberikan oleh Petra dengan mengendarai mobil miliknya. Saat itu dia pergi ke distrik Nong Pru, Provinsi Chonburi. Begitu sampai di alamat tersebut, Hans melihat kalau villa itu berada di kawasan elit yang banyak ditempati turis-turis asing. Dia seketika berpikir kalau akan mudah baginya untuk menjual villa tersebut. Setelah mengamati bagian depan villa, Hans masuk ke dalam villa, dan di dalamnya ternyata sudah ada Petra yang menunggu dirinya. Tanpa basa-basi lagi, Petra pun mengajak Hans untuk melihat-lihat ke dalam bagian villa. Namun sayangnya, ketika itu Hans tidak mengetahui kalau di sana juga terdapat Olaf dan Udin yang bersembunyi di dalam villa. Begitu Hans dan Petra masuk ke bagian dalam rumah, Udin tiba-tiba muncul dari persembunyiannya. Dia mendekati Hans kemudian tanpa ragu langsung mencekik leher Hans dari belakang. Serangan yang tiba-tiba tersebut seketika membuat Hans terkejut. Dia mencoba berusaha melawan dengan cara menarik tangan yang mencekik lehernya. Perlawanan Hans ini membuat Udin sedikit kewalahan. Cekikannya pun akhirnya terlepas. Lalu tak lama kemudian Olaf juga ikut muncul. Dia langsung memukul tubuh Hans sampai Hans terjatuh ke atas lantai. Begitu Hans terbaring di lantai, Udin kembali memukuli Hans. Namun kali ini dia mencoba menendang tubuh Hans. Di samping itu Olaf tak tinggal diam. Dia juga ikut menendang Hans hingga Hans merasa sangat kesakitan. Sementara Hans yang saat itu sedang kesakitan, dia pun menyadari kalau dia tidak bisa menandingi kedua penyerang tersebut. Dan dia hanya bisa memohon kepada mereka untuk berhenti menghajar dirinya. Melihat Hans yang memohon ampun, Olaf tidak merasa iba. Dia kemudian mengambil sebuah tali dan juga lakban. Lalu sambil dibantu oleh Udin, dia mulai mengikat tangan dan juga kaki Hans. Setelahnya dia mengambil handphone Hans yang ada di kantongnya. Setelah mendapatkan handphone Hans, Olaf memaksa Hans untuk membuka aplikasi mobile banking. Hans yang saat itu merasa ketakutan dan tak punya pilihan, dia pun menuruti perintah dari Olaf. Dan akhirnya Olaf berhasil mentransferkan uang milik Hans ke beberapa rekening miliknya. Dan total uang yang dia ambil adalah sebanyak 3.350.000 baht Thailand atau setara dengan 1,6 miliar dalam rupiah. Begitu berhasil mentransfer uang, Olaf memberikan sinyal kepada Udin. Saat itu rencana mereka bukan hanya untuk mencuri uang milik Han, tetapi juga mereka ingin mengeksekusi Han untuk menghilangkan jejak darinya. Setelah mendapatkan sinyal, Udin langsung mencekik leher Hans dari belakang. Hans yang tangannya sedang terikat pun tidak bisa melawan. Detik-detik tersebut terasa berjalan lambat bagi Hans. Perlahan-lahan pandangannya mulai kabur. Jantung Hans berdegup kencang karena ketegangan. Namun semakin lama semakin melemah.
Saat cengkraman di lehernya mencapai puncak kekuatan, tubuh Han akhirnya kehilangan daya. Karena tubuhnya tak kunjung mendapatkan oksigen, akhirnya Hans pun kehilangan nyawanya. Begitu menyadari Hans telah tewas, para pelaku akhirnya berhenti melakukan aksinya. Mereka membiarkan jasad Hans tergeletak di lantai sambil menunggu malam tiba. Di waktu-waktu tersebut, Olaf yang masih menguasai handphone korban mencoba membalas beberapa pesan yang masuk dari teman atau kerabat korban dengan tujuan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Seiring waktu berjalan, di malam hari ketiga pelaku bersiap untuk melakukan aksi selanjutnya. Mereka berniat untuk menyembunyikan jasad korban di dalam sebuah kulkas yang sebelumnya telah mereka siapkan. Namun karena tubuh korban berukuran cukup besar, mereka pun memutuskan untuk memisah-misahkan tubuhnya menjadi beberapa bagian. Olaf yang memulai duluan aksi tersebut kemudian diikuti oleh Udin. Dengan secara keji, mereka memisahkan bagian tangan, kaki, kepala hingga sampai menjadi 13 potongan. Setelah pekerjaan kotor itu diselesaikan, mereka kemudian membungkus bagian-bagian tubuh Hans ke dalam sebuah plastik, lalu dimasukkan ke dalam kulkas. Sesudah mengamankan jasad, mereka tak lupa membersihkan villa dengan sedetail mungkin agar tidak terlihat bercak cairan merah sedikit pun. Namun anehnya, setelah semuanya beres dan bersiap untuk kabur, mereka ternyata tidak berniat untuk membawa jasad tersebut dari villa tersebut. Mereka pergi dari tempat itu dengan meninggalkan jasad Hans yang masih terdapat di dalam kulkas. Dan ketika itu, Olaf sebagai otak kejahatan juga membawa mobil milik Hans untuk pergi ke lokasi berbeda dari teman-temannya. Kemudian di sisi lain, ketika hari semakin larut, istri Hans yaitu Piraya mulai merasa heran mengapa suaminya belum juga tiba di rumah. Padahal di malam itu mereka telah berjanji akan makan malam bersama. Piraya pun mencoba untuk menelpon suaminya, dan ketika panggilan itu tersambung, panggilan tersebut langsung ditolak. Tak lama tiba-tiba sebuah pesan masuk dari Hans yang mengatakan kalau dirinya masih bersama klien dan dia berjanji akan segera pulang. Pesan dari suaminya tersebut sedikit terasa aneh. Hans tidak pernah menolak telepon dari Piraya. Jika memang dia sedang tidak bisa diganggu, dia pasti membiarkan handphonenya berdering saja, bukan malah menolak panggilan itu. Selain itu, Hans juga jarang memberi kabar mendadak melalui pesan teks. Dan akhirnya hal ini sedikit membuat Piraya menjadi curiga. Namun saat itu Piraya mencoba untuk tetap berpikir positif dan menunggu kepulangan dari suaminya. Kemudian seiring waktu berjalan, keesokan harinya Piraya yang baru terbangun dari tidurnya langsung merasa panik ketika menyadari suaminya belum juga pulang ke rumah. Dia kembali mencoba untuk menghubungi suaminya, namun kali ini handphonenya sudah tak aktif lagi. Dan akhirnya Piraya pun bergegas ke kantor polisi untuk membuat sebuah laporan. Mendapatkan laporan tersebut, polisi dengan cepat langsung melakukan pencarian. Mereka memulai dengan cara melacak keberadaan sinyal handphone milik Hans terakhir kali aktif. Pencarian tersebut berlangsung selama beberapa hari, dan tak hanya polisi, keluarga Hans juga turut membuat sebuah sayembara di media sosial bagi orang-orang yang dapat memberitahu mereka tentang informasi keberadaan Hans. Saat itu mereka menjanjikan imbalan sebanyak 3 juta baht atau sekitar 1,5 miliar rupiah bagi siapapun yang berhasil menemukan Hans. Kasus hilangnya Hans seketika langsung menjadi pusat perhatian masyarakat dan juga media massa. Dan setelah beberapa hari menghilang, pada tanggal 9 Juli tahun 2023, akhirnya ada seorang warga yang memberikan laporan kepada keluarga Hans kalau dirinya mendapati mobil Hans terparkir di dekat sebuah apartemen. Keluarga Hans tanpa berlama lagi memberitahu pihak kepolisian dan polisi pun langsung bergerak. Sesampainya polisi di sana, mereka langsung mengonfirmasi kalau mobil tersebut adalah mobil milik Hans. Polisi awalnya mengira Hans ada di dalam apartemen itu, namun setelah dicek ke seluruh ruangan, Hans ternyata tidak pernah ada di sana. Akhirnya polisi pun memutuskan untuk memeriksa kamera CCTV dari sekitaran lokasi untuk melihat bagaimana mobil tersebut bisa terparkir di daerah itu. Dan saat itulah rekaman CCTV memperlihatkan kalau si pengemudi mobil bukanlah Hans, melainkan seorang pria berwajah turis asing.
Saat itu kecurigaan polisi pun meningkat. Mereka memutuskan untuk kembali mengecek kamera CCTV lainnya untuk mengetahui dari mana mobil tersebut sebelum sampai di apartemen itu. Dan keesokan harinya, di tanggal 10 Juli tahun 2023, pihak kepolisian berhasil menemukan rekaman yang memperlihatkan kalau si pria di dalam video itu membawa mobil Hans dari sebuah villa yang terletak di distrik Nong Prue. Polisi langsung bergerak cepat. Sesampainya mereka di villa tersebut, di sana terlihat tidak ada siapa-siapa. Kondisi villa sangat sepi dan tanpa berlama mereka langsung mendobrak pintu villa. Setelah berhasil masuk, awalnya tidak ada yang mencurigakan. Kondisi di dalam villa bersih tanpa adanya jejak apapun. Namun semua itu berubah ketika seorang petugas melihat sebuah kulkas yang terletak mencurigakan. Dan ketika si petugas membukanya, terkejutlah dirinya saat menemukan sesosok jasad dalam keadaan tubuh terpisah-pisah menjadi 13 bagian. Setelah memeriksa jasad, akhirnya mereka pun mengonfirmasi kalau jasad tersebut benar adalah Hans Peter Max, orang yang selama beberapa hari ini sedang dicari. Penemuan tersebut sontak membuat syok seluruh pihak kepolisian dan juga keluarga Hans. Mendengar kabar buruk itu, istri Hans menangis sejadi-jadinya. Dia tak menyangka suaminya akan berakhir dengan cara mengenaskan seperti itu. Keluarga Hans meminta pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi kejahatan yang begitu keji tersebut. Lalu di samping itu, pihak polisi juga berhasil mendapatkan beberapa alat yang digunakan pelaku yang masih terdapat di villa tersebut, seperti gergaji mesin, gunting rumput, dan juga beberapa alat pembersih. Selain itu, rekaman CCTV di sekitar juga memperlihatkan adanya aktivitas dari dua orang pria di villa tersebut, yang mana mereka sedang memasukkan sebuah kulkas dari atas mobil ke dalam villa. Dengan temuan seluruh bukti itu, pihak polisi pun langsung menetapkan kalau kejahatan ini dilakukan secara berkelompok dan mereka pun segera melakukan penyelidikan lebih dalam. Saat pencarian baru saja dimulai, pihak kepolisian mendapatkan informasi terbaru kalau adanya transaksi besar yang dilakukan pada hari kejadian oleh akun bank milik Hans. Saat dicek, ditemukanlah kalau akun tersebut telah mentransfer uang sebanyak 3,3 juta baht ke beberapa akun bank seseorang. Dan dari sanalah pihak kepolisian akhirnya berhasil menemukan identitas dari salah satu pelaku, yaitu Olaf Thorsten Brinkmann, berusia 52 tahun dan berkewarganegaraan Jerman. Dan diduga dialah yang telah mengemudi mobil korban ke apartemen sebelumnya. Olaf diketahui merupakan seorang anggota geng motor yang bernama Outlaw Motorcycle Club yang terkenal berbahaya. Oleh sebab itu, seluruh pihak kepolisian di negara Thailand mencoba menemukan keberadaan Olaf dengan cara mengawasi aktivitas geng motor tersebut. Namun selain itu, pihak kepolisian juga berhasil menemukan identitas dua pelaku lainnya melalui aliran dana dari akun bank milik Olaf. Keduanya adalah seorang warga negara Thailand bernama Shahrukh Karim Udin berusia 27 tahun dan seorang wanita warga negara Jerman bernama Petra Chris Grungriff berusia 54 tahun. Udin diketahui adalah orang yang membantu Olaf ketika membawa kulkas ke dalam villa. Sementara Petra adalah orang yang sempat diberitahu oleh warga sekitar kalau dia sering berada di villa tersebut selama beberapa hari belakangan. Lalu singkat cerita, pada tanggal 11 Juli tahun 2023, sekitar pukul 11 siang hari, Petra yang telah ditemukan keberadaannya, dia pun mendapatkan surat panggilan polisi. Akhirnya dia pun mendatangi kantor polisi Nong Prue. Saat dia sampai di sana, dia langsung dikerumuni pihak wartawan yang cukup ramai. Namun ketika itu, Petra dengan ekspresi kesal menolak dengan tegas sorotan dari media. Bahkan dia juga sempat mengambil handphone dari salah satu wartawan dan mencoba untuk melemparkannya. Namun untungnya, aksi tersebut langsung digagalkan oleh pihak polisi. Sesampainya di ruang interogasi, polisi memberitahu Petra kalau dia dipanggil ke sana bukan hanya sebagai saksi, tapi dia langsung dinyatakan sebagai seorang tersangka karena polisi telah memiliki bukti yang kuat untuk menuduhnya bekerja sama dengan Olaf. Selain bukti transaksi aliran dana dari Olaf, pihak kepolisian ternyata juga telah mendapatkan bukti kalau Petra lah yang pertama kali menghubungi korban untuk pergi ke villa yang merupakan suatu tempat jebakan bagi korban.
Kemudian sementara itu masih di hari yang sama, di tanggal 11 Juli sekitar jam 11 malam, pihak kepolisian Kota Bangkok dan kepolisian Nong Pruwe berhasil menangkap Olaf yang sedang asik berpesta di sebuah klub di Kota Bangkok. Tanpa perlawanan apapun, Olaf langsung digiring ke kantor polisi agar dapat diinterogasi. Lalu keesokan harinya, pelaku ketiga yaitu Udin juga berhasil ditangkap di kota Kanchanaburi. Ketika itu, Udin yang telah mengetahui para koleganya tertangkap, dia pun panik dan berniat untuk kabur ke negara Myanmar. Namun akhirnya pihak kepolisian tetap berhasil mencegatnya di sebuah mobil di perbatasan Thailand dan Myanmar. Setelah menangkap ketiga pelaku, proses persidangan pun akan segera dimulai. Secara resmi, Olaf, Petra, dan juga Udin didakwa atas tuduhan penculikan yang direncanakan, pengeksekusian berencana, perusakan jasad, dan juga penyembunyian jasad. Dalam persidangan awal yang berlangsung, jaksa membeberkan bukti-bukti yang sudah mereka temukan, seperti aliran dana dari rekening Hans, rekaman CCTV, bukti pembelian kulkas, serta keterangan dari saksi dan juga analisis forensik. Selama proses persidangan itu, Olaf dan Petra mengakui perbuatan mereka. Mereka mengaku telah merencanakan semuanya bersama-sama untuk mengeksekusi Hans. Hal tersebut merupakan strategi hukum penting karena di negara Thailand pengakuan seperti itu membuka peluang keringanan hukuman. Namun berbeda dari Olaf dan juga Petra, Udin tidak mau mengakui kesalahannya tersebut. Dia saat itu mengatakan kalau dia melakukan semua itu karena dia merasa terancam oleh Olaf. Olaf mengancam akan menyakiti keluarganya jika dia tidak ikut serta dalam rencana jahat itu. Namun tetap saja, Udin tidak bisa membuktikan pernyataannya tersebut. Lalu akhirnya, setelah menjalani proses persidangan yang panjang, setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Desember tahun 2024, pengadilan memutuskan kalau seluruh pelaku bersalah atas seluruh kejahatan mereka. Awalnya, ketiganya mendapatkan hukuman eksekusi. Namun karena Olaf dan Petra sudah mengakui kesalahan mereka, mereka berdua pun diberikan keringanan hukuman sehingga hukuman mereka menjadi hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan Udin tetap mendapatkan hukuman eksekusi. Setelah hampir setahun berlalu, para pelaku yang telah melakukan kejahatan keji ini akhirnya mendapatkan vonis hukuman. Namun hukuman ini tidak akan bisa menghilangkan luka dan juga rasa sakit yang dirasakan oleh keluarga korban. Kini keluarga Hans hanya bisa memandang foto-foto lamanya, mendengar kembali suara tawa dari rekaman yang tersimpan, dan merasakan ruang kosong di hati mereka yang tak akan bisa pernah terisi oleh siapapun. Keluarga Hans harus menanggung duka yang sedalam-dalamnya, bukan hanya karena kehilangan seorang ayah dan suami, tetapi juga karena cara meninggalnya yang begitu kejam dan sangat tidak manusiawi. Seandainya pertemuan itu tak pernah terjadi, seandainya tangan-tangan kejam itu tak pernah mengusik hidupnya, mungkin Hans masih duduk di teras rumahnya, memandang matahari sore, tersenyum bangga atas hidup yang selama ini telah dia perjuangkan. Tetapi tetap saja waktu tak bisa diputar kembali dan keluarga hanya bisa melanjutkan hidup dengan menanggung rasa rindu yang tak akan pernah bisa dituntaskan. Untuk itu mari sama-sama kita doakan semoga keluarga Hans bisa melalui kesedihan ini dan melanjutkan hidup mereka yang lebih baik. Serta juga semoga Hans dapat beristirahat dalam damai di alam sana. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.